Saya akan mulai debatnya dalam 3, 2, 1. Tim Pro mengatakan bahwa BG harus menolak tawaran film ini demi menjaga moral dan integritas dirinya sendiri. Saya rasa ini adalah pola pikir yang keliru karena perjuangan BG terhadap isu-isu sosial tidak selalu diwujudkan dengan menjauh dari masalah, melainkan dengan adanya BG dan hadir membawa perubahan untuk hal tersebut. Mari kita karakterisasi. BG merupakan sosok yang lahir di keluarga yang tidak mampu, sehingga ia memahami secara langsung bagaimana kerasnya ketidakadilan sosial, sehingga kami percaya ketika BG menerima kesempatan besar itu, ia bukan termasuk orang yang mengkhianati moralitas, melainkan itu merupakan bentuk ia dalam memperjuangkan perubahan. Maka dalam debat ini kami sebagai tim oposisi dengan tegas mendukung BG untuk mengambil tawaran film tersebut. Sebelum memasuki argumen kami, mari kita outframe, lihat bagaimana status quo berjalan di sisi lawan. Status quo di sisi pemerintah, mereka berasumsi bahwa ketika BG menerima proyek dari rumah produksi yang sedang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka BG juga ikut tercap sebagai orang yang kehilangan moralitasnya. Saya rasa ini tidak lagi terjadi. Kenapa? Karena tuduhan itu merupakan tuduhan yang belum terbukti secara hukum. Dalam dunia nyata, dalam realitas, tuduhan itu dapat muncul melalui beberapa faktor, seperti buzzer misalnya. Terus isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia bisa saja tercipta dari opini publik, rival industri, bahkan pihak-pihak yang memang tidak menyukai rumah produksi tersebut. Pun kalaupun itu terbukti, saya rasa itu tidak menjadikan BG dan tim yang bekerja dalam rumah produksi itu sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Artinya apa? Artinya dalam dunia tim pro mereka tidak bisa membangun seluruh kasus mereka dengan baik, di mana hal itu masih diperdebatkan dan belum terbukti secara hukum. Sedari awal, tim pro tidak memiliki kepastian fakta yang cukup untuk mengejudge BG secara moral. Tapi mari kita lihat faktor eksternalnya. BG merupakan aktor yang terkenal. Artinya apa? Artinya ia memiliki kontrak yang pasti terhadap orang-orang yang sudah profesional. Lalu ia juga memiliki posisi yang beda dengan buruh-buruh biasa yang mereka bangun, yang telah dibangun oleh dunia tim pro, sehingga argumen lawan tidak relevan. Saya rasa argumen lawan yang mengatakan profit yang BG terima akan habis ketika ia gunakan ke psikolog akibat tekanan mental dan eksploitasi yang ia dapatkan selama di rumah produksi itu terlalu dilebih-lebihkan karena realitanya tidak sesederhana itu seperti apa yang mereka bawakan. Kondisi mental seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lingkungan kerja, dan terutama kemampuan individu itu sendiri dalam mengelola tekanan, hingga termasuk dukungan sosial yang seseorang miliki. Dan di sini BG merupakan aktor yang terkenal dan bukan seorang pekerja yang hanya bekerja tanpa mendapatkan perlindungan dari rumah produksi itu sendiri. Artinya apa? Artinya ia mempunyai kontrak kerja dan tim profesional yang memang sudah lebih baik dibandingkan buruh rentan lainnya. Sehingga apa? Sehingga hubungan antara menerima tawaran rumah produksi dengan menghabiskan profit untuk ke psikolog itu hanyalah asumsi yang tidak akan pernah dibuktikan oleh tim mereka secara langsung. Jikalaupun itu terjadi, itu tidak eksklusif di sisi kami, karena tekanan mental dapat muncul, karena tekanan mental ke seseorang itu bisa muncul di pekerjaan manapun, termasuk di seluruh industri hiburan. Maka argumen yang dibangun oleh tim pro sudah runtuh. Jadi masuk argumen kami yaitu bahwa BG memahami realitas ketidakadilan, maka ia akan jadi tumbuh dalam keluarga yang tidak mampu. Mengapa ini menjadi penting, juri? Karena ia sudah merasakan hidup di negara yang di mana negara tersebut gagal menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Artinya apa? Artinya ia telah mengambil kesempatan ini sebagai kesempatan yang besar, karena kesempatan yang besar tidak akan datang berkali-kali. Lalu ia akan memilih kesempatan itu. Juri, sadari bahwa ketika seseorang melangkah atau memiliki kesempatan itu tidak harus memilih kesempatan yang sempurna, karena ia akan belajar lewat situ.
Mekanisme di sisi kami adalah ketika BG menerima tawaran rumah produksi film tersebut, lalu ia akan lalu lewat film internasional itu memberikan ia panggung yang tingkat internasional yang diakses secara global. Lalu ia mendapatkan pengaruh yaitu memperbesar ruang advokasi sosialnya. Skenario terbaik di sisi kami adalah ketika BG dapat memperluas perjuangan, memperluas akses global, memperkenalkan siapa ia, itu akan menjadi jalan untuk memperluas perjuangan ia terhadap hak asasi manusia. Karena pada saat ini, ketika ia memperjuangkan hak asasi manusia itu belum menggerakkan seluruh orang yang memang mendengarkan itu, karena lingkupnya belum internasional. Jikalaupun dia dikritik, itu tak apa, karena kritik itu bersifat sementara dan lewat kritik itu BG bisa membangun hal yang lebih baru, yang lebih baik. Tetapi dampak dari platform global yang ia bikin itu berdampak jangka panjang. Di sisi lawan, ketika BG menolak, rumah produksi tetap akan jalan, tetapi ia akan memilih aktor lain sehingga BG tidak akan mendapatkan keuntungan dari tawaran rumah produksi itu. Dan hak asasi manusia tidak misal eksploitasi itu terjadi, hak asasi manusia tidak akan berubah. Kenapa hal itu eksklusif di sisi kami? Karena dua hal. Satu, kesempatan karir global yang BG dapatkan itu semakin baik. Karena ketika hanya di negara berkembang, suara-suara yang BG sampaikan ketika ia menyuarakan isu-isu itu kurang mencakup audiens yang lebih luas. Lalu kedua, ia mendapatkan pengaruh yang baik secara internasional. Karena bangga.